Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang munafik. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia tidak menepati; jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran; jika membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian. Ada juga hadis lainnya yang melengkapi tanda munafik selain hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, jika diberi amanat dia berkhianat. Dalam riwayat lain disebutkan, tanda munafik itu ada 3. Walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan sholat, lalu ia mengklaim dirinya muslim. Saudaraku seiman, ada beberapa faedah dari hadis-hadis tersebut. Secara bahasa, kemunafikan termasuk dalam pengelabuan dan makar, yaitu dengan menampakkan sisi baik dan menyembunyikan sisi buruknya. Menurut istilah syar'i, kemunafikan ada 2 macam. Ada kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Kemunafikan besar yaitu menampakkan keimanan, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul dan hari akhir, lalu menyembunyikan kekafiran. Bisa jadi kekafiran secara total, tidak beriman sama sekali, atau tidak mengimani sebagian. Kemunafikan jenis pertama inilah yang ditemukan pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan untuk mencela orang munafik jenis ini. Bahkan Al-Quran mengkafirkan mereka. Al-Quran pun menyebutkan bahwa pelaku jenis ini berada pada dasar paling bawah dari neraka. Kemunafikan kecil itulah kemunafikan amalan, yaitu menampakkan dirinya soleh, padahal keadaan batin tidak seperti itu. Faedah selanjutnya yaitu asal kemunafikan berasal pada ciri-ciri kemunafikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita kaji tadi. Secara umum tanda munafik itu ada 5. Yang pertama, jika mengatakan sesuatu perkataan di mana orang yang mendengar begitu mempercayainya, padahal yang dikatakan itu suatu kedustaan. Yang kedua, jika berjanji tidak menepati. Di sini ada 2 macam. Sedari awal berniat tidak akan menunaikan janji, inilah orang yang paling jelek dalam mengingkari janji. Dan berjanji dengan niat akan menunaikan, kemudian ia tidak menepati padahal tidak ada uzur. Yang ketiga, jika berdebat ia fujur, artinya sengaja keluar dari kebenaran, hingga kebenaran menjadi suatu kebatilan dan kebatilan menjadi suatu kebenaran. Jika seseorang punya kemampuan berdebat lalu ia membela kebatilan, sehingga membuat kebatilan itu tampak benar bagi yang mendengarkan, ini adalah sejelek-jelek keharaman dan perangai munafik yang paling jelek. Yang keempat, jika membuat perjanjian lalu ia melanggar dan tidak memenuhi perjanjian tersebut. Yang kelima, jika diberi amanat ia berkhianat. Ketika seseorang diberi amanat, seharusnya ia tunaikan amanat tersebut. Berkhianat terhadap amanat termasuk ciri-ciri munafik. Seperti dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap pengkhianat memiliki bendera pada hari kiamat kelak. Lalu dikatakan kepadanya, inilah pengkhianat si fulan. Faedah selanjutnya yaitu kemunafikan itu kembali pada berbedanya lahir dan batin. 3 faedah tersebut diringkas dari kitab Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam. Lalu apakah wajib memenuhi janji? Ibnu Rajab rahimahullah berkata,
Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya memenuhi janji. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib secara mutlak. Inilah pendapat dari ulama Zahiriyah dan semisalnya. Di antara mereka ada yang menyatakan wajib memenuhi janji jika pihak yang diberi janji merasa rugi. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan, melanggar setiap perjanjian itu haram, baik perjanjian dengan sesama muslim atau dengan non-muslim. Termasuk dalam hal ini tidak boleh mengkhianati perjanjian dengan non-muslim. Inilah yang dijelaskan pada hadis kafir mu'ahad, kafir yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Allah sendiri telah memerintahkan dalam Al-Quran untuk menunaikan perjanjian dengan orang musyrik, selama mereka memenuhi janji tersebut dan tidak membatalkannya. Adapun perjanjian dengan sesama kaum muslimin, tentu harus lebih ditaati. Membatalkan perjanjian dengan sesama muslim tentunya dosanya lebih besar. Adapun bentuk pelanggaran perjanjian, yang pertama membatalkan perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin yang sudah dibaiat dan sudah diridhoi. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya yang disebutkan, seseorang yang berbaiat, sumpah setia kepada pemimpin, ia membaiatnya hanya karena tujuan dunia. Jika pemimpin itu memberi yang ia inginkan, ia akan memenuhi janjinya. Jika tidak diberi, ia tidak akan memenuhi janjinya. Yang kedua, melanggar perjanjian yang wajib ditunaikan. Diharamkan untuk melanggarnya seperti semua akad jual beli sudah saling ridho dan ikatan pernikahan. Yang ketiga, melanggar perjanjian dengan Allah yang seharusnya ditunaikan seperti seseorang berjanji menunaikan nazar dalam ketaatan dan semisal itu. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, perkataan para ulama tentang kemunafikan, Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, aku telah mendapati 30 orang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semuanya khawatir pada dirinya tertimpa kemunafikan. Ada perkataan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, apa yang kau katakan pada orang yang tidak khawatir pada dirinya kemunafikan? Imam Ahmad menjawab, apa ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan? Lalu Al-Hasan Al-Basri sampai menyebut orang yang tampak padanya sifat kemunafikan pada sisi amal, maka ia disebut munafik. Sebagaimana ada perkataan Huzaifah dalam hal itu, seperti ada perkataan Syafi'i, semisal itu pula, siapa yang berdusta, maka ia adalah munafik. Al-Hasan Al-Basri berkata, orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan, itulah orang mukmin. Yang selalu merasa aman dari kemunafikan, itulah senyatanya munafik. Allahu a'lamu bissawab. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.